Tahun 1996, Vince McMahon lagi pusing 7 keliling. Di sebelah sana, WCW lagi dapet angin segar dan ngeroket parah gara-gara jalan cerita invasi NWO. WWF lagi di ujung tanduk, kalah rating dan dipaksa buat muter otak. Gimana caranya nyari bintang baru? Di tengah tekanan hebat itu, manajemen WWF mutusin buat narik sebuah tuas judi yang besar. Di paruh kedua tahun 96, mereka siap ngenalin satu nama baru. Seorang pemuda imigran generasi ketiga yang punya darah gulat mengalir deras di tubuhnya. Tapi jalurnya nggak instan. Sebelum jutaan pasang mata nonton dia di layar kaca, pemuda ini harus ngelewatin ujian di balik pintu tertutup. Dia digembleng habis-habisan di wilayah pengembangan, diuji mental dan fisiknya, sampai akhirnya manajemen ngerasa dia siap dilempar ke serigala-serigala industri. Karakter baru pun lahir, sosok yang nantinya bakal ngubah landscape pop kultur dunia selamanya. Disinilah batu pertama dari era baru diletakkan. Ini adalah kisah tentang awal mula perjalanan seorang Dwayne Johnson. Sebelum dia jadi the most electrifying man in sports entertainment, sebelum dia jadi mega bintang Hollywood, dia hanyalah seorang rookie yang mencoba bertahan hidup di tahun 1996. Dan rivalitas pertamanya baru saja dimulai. Sebelum lampu arena yang megah menyala buat dia, Dwayne Johnson itu sebenarnya cuma seorang pemuda yang lagi patah hati. Impian besarnya buat main di NFL hancur lebur di tahun 1995. Dia bahkan sempat dicoret dari Liga Kanada dan pulang dengan dompet yang hampir kosong melompong. Nggak punya pilihan lain, Dwayne akhirnya mutusin buat balik ke bisnis keluarga, dunia yang udah ngegedein nama ayah dan kakeknya. Dilatih langsung sama sang ayah Rocky Johnson dan pegulat veteran Ron Sklinker, jalan Dwayne menuju WWF mulai terbuka berkat bantuan legenda Pat Patterson. Tapi, punya nama besar keluarga bukan berarti jalurnya jadi karpet merah. WWF mau bukti nyata. Maret 1996, di sebuah sesi rekaman dark match alias pertandingan tanpa tayangan TV di Texas, Dwayne dilempar ke atas ring. Lawan pertamanya, Steve Lombardi alias The Brooklyn Brawler. Lombardi ini dikenal sebagai gatekeeper, si penjaga gerbang. Tugas dia cuma satu, nguji seberapa jago fisik lo, seberapa kuat mental lo, dan apakah lo layak dapat tempat di loker WWF. Hasilnya, Dwayne menang. Tapi besoknya di ring Monday Night Raw, dia langsung dikasih pelajaran berharga dan kalah dari Chris Candido. 2 pertandingan uji coba ini udah cukup buat bikin manajemen WWF melek. Anak ini punya potensi gede. Musim panas 96, WWF resmi nyodorin kontrak korporat berdurasi 5 tahun dengan bayaran $150.000 per tahun. Kelihatan gede, angka segitu di era pra-booming gulat sebenarnya menantang banget. Sebagai rookie, Dwayne harus bayar sendiri semua biaya hotel, makanan, sampai transportasi dari kota ke kota demi menembus jadwal tur WWF yang padat. Tapi kontrak itu baru tiket masuk. Biar kemampuannya makin matang, WWF mutusin buat menyekolahkan Dwayne ke wilayah pengembangan informal di Memphis, yaitu USWA yang dipimpin Jerry The King Lawler. Di Memphis inilah karakter aslinya mulai digodok. Lupakan nama Dwayne Johnson. Di sini dia bertanding pakai nama Flex Kavanaugh. Dia mulai belajar caranya megang mikrofon, caranya baca reaksi penonton, dan gimana rasanya memenangkan sabuk juara. Bareng rekannya Bart Sawyer, Flex Kavanaugh sukses menyabet gelar USWA World Tag Team Championship sebanyak 2 kali. Dia bertarung tiap malam, mencicipi asam garam ring gulat lokal, sampai akhirnya waktu dia di Memphis habis lewat sebuah skenario klasik. Kalah taruhan karir dalam pertandingan melawan sang bos, Jerry Lawler.
Kekalahan itu jadi tanda kalau masa magangnya sudah selesai. Flex Kavana resmi pamit dan Dwayne Johnson dipanggil pulang ke markas besar WWF. Bukan lagi sebagai anak bawang, tapi sebagai proyek rahasia yang siap diledakkan ke atas ring utama. Begitu balik dari Memphis, Dwayne gak langsung ditaruh di depan kamera. Manajemen WWF tahu berlian mentah ini butuh satu sentuhan terakhir biar benar-benar mengkilap. Dia akhirnya dimasukkan ke sebuah kelas pelatihan khusus yang super eksklusif. Isinya cuma 3 orang yang dianggap sebagai aset masa depan perusahaan. Dwayne Johnson, si manusia terkuat di bumi, Mark Henry, dan binaragawan raksasa asal Jerman, Achim Albrecht. Mentor mereka, Dr. Tom Pritchard, seorang veteran yang baru aja transisi dari pegulat aktif jadi pelatih utama WWF. Nah, disinilah kelihatan bedanya bakat alami. Tom Pritchard langsung sadar kalau Dwayne ini punya sesuatu yang enggak dimiliki 2 raksasa lainnya. Di saat Mark Henry dan Albrecht cuma ngandelin otot dan kekuatan fisik yang luar biasa, Dwayne udah punya modal paling mahal di dunia gulat. Pengalaman tanding yang nyata, dan sifat natural smartass, bakat humor yang agak tengil tapi cerdas. Bagi seorang pelatih gulat, itu adalah tanda-tanda awal dari sebuah karisma besar. Di bawah asuhan Pritchard, Dwayne digembleng buat nyempurnain gerakan-gerakan teknisnya. Setiap transisi dibikin sehalus mungkin. Disinilah dia melatih insting bertandingnya, termasuk mematangkan gerakan ikonik kayak float over DDT, sebuah bantingan yang nantinya bakal jadi salah satu menu wajib di dalam ring yang bikin penonton histeris. Dwayne bukan lagi cuman sekedar atlet sepak bola yang nyoba peruntungan di atas ring. Di tangan Dr. Tom Pritchard, dia resmi bertransformasi menjadi senjata rahasia WWF yang siap dilepas ke industri utama. Masa latihan selesai, sekarang saatnya dunia melihat siapa anak muda ini sebenarnya. Nah, setelah lulus dari kelas pelatihan khusus, saatnya tim kreatif WWF yang dipimpin langsung sama Vince McMahon dan Jim Ross buat muter otak. Mereka harus bikin identitas baru buat Dwayne. Awalnya, Dwayne sebenarnya agak ragu, tapi manajemen berhasil ngeyakinin dia buat bawa nama besar keluarganya ke atas ring. Akhirnya, lahirlah nama panggung Rocky Maivia. Gabungan dari nama sang ayah Rocky Johnson dan kakeknya Peter Maivia. Strategi marketing WWF pun langsung ngegas. Mereka melabeli Rocky sebagai pegulat generasi ketiga pertama dalam sejarah WWF dan ngasih dia julukan korporat The Blue Chipper, istilah buat prospek emas yang dijamin bakal sukses besar. Tapi menariknya, WWF nggak langsung nerjunin Rocky gitu aja. Mereka pakai taktik pemanasan yang halus banget biar penonton akrab sama mukanya. Pertama, di Raw tanggal 21 Oktober 1996, dia diselipin jadi figuran di latar belakang segmen Bret Hart. Dia cuma berdiri diam di ruang ganti, tepat di belakang Stone Cold Steve Austin. 2 minggu kemudian, dia muncul lagi. Kali ini bukan di belakang panggung, tapi duduk manis di barisan penonton paling depan bareng rombongan Marc Mero. Baru deh seminggu setelah itu, WWF mulai nayangin video profil khusus tentang dia. Isinya pamer latar belakang keluarga, pamer otot, dan ngejual moralitas tinggi. Intinya WWF mau ngebakar otak penonton kalau Rocky Maivia ini adalah sosok pahlawan tanpa celah, alias white meat babyface. Tapi kalau lo lihat penampilannya waktu itu, jujur kontras banget sama sosok The Rock yang kita kenal sekarang. Visual Rocky Maivia di tahun 96 itu ikonik dengan cara yang aneh. Rambutnya keriting tebal, kostum tandingnya celana gulat biru terang, elbow pad senada, plus jubah berumbai daun plastik warna putih dengan corak hijau aqua. Maksudnya sih baik, pengen mempresentasikan budaya Samoa tempat asal leluhurnya.
Tapi buat standar tren akhir era 90-an yang mulai transisi ke arah edgy dan gelap, penampilan Rocky ini kelihatan terlalu mencolok, ngejreng, dan ya jujur aja kuno banget. Proyek The Blue Chipper ini udah siap diluncurkan ke panggung terbesar mereka bulan ini, 17 November 1996. Hari penghakiman itu akhirnya datang juga. Gak tanggung-tanggung, WWF milih panggung super sakral buat debut resmi Rocky Maivia. Survivor Series ke-10, langsung dari arena paling legendaris di dunia, Madison Square Garden, New York. Lebih dari 18.000 penonton memadati arena, siap menghakimi siapapun yang tampil jelek. Maklum, penonton New York itu terkenal paling sadis dan kritis. Kalau lo garing, lo bakal disurakin abis-abisan. Di malam itu, Rocky dimasukkan ke dalam laga eliminasi tradisional 8 orang. Dia gabung di tim protagonis bareng Marc Mero, legenda Jake the Snake Roberts, dan The Stalker. Lawannya gak main-main. Ada Jerry Lawler, Crush, Goldust, dan seorang bangsawan sombong bernama Hunter Hearst Helmsley yang telah kita kenal sebagai Triple H. Pertandingan berjalan intens. Manajemen WWF sengaja ngerancang laga ini biar semua sorot lampu tertuju ke Rocky. Satu persatu pegulat bertumbangan dan tereliminasi. Masuk menit ke-20, situasi mendadak berubah jadi bencana buat tim Rocky. Marc Mero tumbang. Gak lama setelah itu, Jake Roberts juga dieliminasi sama Crush. Dan boom, Rocky Maivia tiba-tiba ditinggal sendirian. Skenarionya brutal. Seorang rookie yang baru malam itu tanding di TV harus menghadapi situasi handicap 2 lawan 1 melawan 2 monster veteran, Crush dan Goldust. Ditekan habis-habisan, dicurangi lewat tendangan kerusuk, Rocky enggak menyerah. Mental The Blue Chipper yang asli mulai kelihatan. Saat semua orang ngira dia bakal kalah, Rocky melakukan serangan balik yang gak diduga-duga. Menit ke-23, dia melompat dari tali ring, melakukan flying crossbody, dan 1, 2, 3, Crush tereliminasi. Tinggal 1 lawan 1 sama Goldust. Nonton MSG mulai berdiri. Rocky langsung tancap gas, mengangkat tubuh Goldust, dan menghempaskannya lewat jurus pamungkasnya saat itu, Running Shoulder Breaker. Rocky Maivia menang. Dia keluar sebagai sole survivor, satu-satunya yang bertahan hidup di malam debutnya. Penonton New York yang tadinya sinis, malam itu malah ngasih sambutan yang luar biasa hangat. Tapi, ada satu detail kecil yang bikin malam itu abadi. Detik-detik akhir kemenangan, komentator legendaris Jim Ross saking emosionalnya refleks berteriak di mikrofon, "Put him away, Rock." Mereka nggak cuma berhasil ngelahirin seorang pahlawan baru malam itu. Tanpa sengaja, nama panggilan paling ikonik dalam sejarah pop kultur dunia baru aja diucapkan untuk pertama kalinya di televisi. Panggung megah Madison Square Garden udah dilewati dengan sukses besar. Tapi di dunia gulat, momentum itu kayak es batu. Kalau didiemin, bakal mencair. WWF tahu betul hal itu. Biar nama Rocky Maivia tetap panas, tim kreatif langsung nyiapin rival tunggal pertamanya. Lawan yang dipilih adalah Salvatore Sinclair, karakter antagonis berdarah Italia Amerika yang dandanannya serba pink dan putih. Sinclair ini punya gimmick yang unik sekaligus nyebelin. Dia selalu ngaku kalau semua tindakannya didasari rasa cinta dan ketulusan, padahal aslinya licik dan suka main kotor. Tapi di balik karakter anehnya, pegulat di balik topeng Sinclair ini adalah Tom Brady, seorang veteran yang udah kenyang pengalaman di ECW dan WCW. Dia adalah lawan yang pas buat nguji konsistensi si Rookie. Perseteruan mereka dimulai di Raw tanggal 25 November. Laga ini didesain buat nunjukin dominasi Rocky. Bahkan, manajer seksi Sunny sampai ikutan duduk di meja komentator buat muji-muji fisik dan potensi besar Rocky. Hasilnya, kurang dari 5 menit, Sinclair sukses dilibas lewat Running Shoulder Breaker.
Bule pink itu ternyata belum kapok. Dendam berlanjut ke bulan Desember di acara In Your House 12, It's Time. Kali ini, Sin-Care bawa backingan berat di pinggir ring. Manajer legendaris yang mulutnya super berisik, Jim Cornette. Saat Rocky lagi mendominasi dan hampir menang bersih, Jim Cornette panik dan langsung main curang. Dia mengalihkan perhatian wasit buat nyerang Rocky. Wasit yang melihat hal itu langsung ngebunyiin bel. Rocky menang tapi lewat jalur diskualifikasi. WWF nggak mau cerita gantung. Seminggu kemudian di Raw tanggal 23 Desember, urusan mereka resmi diselesaikan. Sin-Care dikasih kesempatan buat mendominasi, tapi fisik Rocky malam itu lagi nggak bisa diajak kompromi. Lewat kombinasi dropkick indah warisan ayahnya dan ditutup dengan running shoulder breaker yang telak, Salvatore Sin-Care resmi tamat. Rocky menang bersih. Rivalitas ini mungkin kelihatan sederhana, tapi buat Dwayne Johnson, ini adalah jam terbang yang sangat mahal di depan kamera televisi nasional. Sebagai penutup tahun 1996 yang gila ini, WWF ngasih Rocky ujian terakhir yang levelnya jauh lebih tinggi. Di rekaman Raw tanggal 30 Desember, dia diadu sama legenda sersan Inggris, The British Bulldog. Pertandingan ini penuh banget sama drama. Di meja komentator ada Bret Hart yang lagi ngawasin. Di pinggir ring ada Owen Hart yang siap ngacau. Dan puncaknya, Stone Cold Steve Austin tiba-tiba muncul dan ngasih stunner ke British Bulldog di atas lantai beton. Gara-gara kekacauan itu, British Bulldog gak bisa balik ke ring dan Rocky menang lewat count out. Sebuah akhir tahun yang manis sekaligus berkelas. Kemenangan ini secara narasi otomatis ngelempar nama Rocky Maivia masuk ke dalam pusaran konflik faksi-faksi terbesar di WWF. Tahun 1996 resmi berakhir dan anak muda berambut keriting dengan jubah rumbai plastik ini berhasil bertahan hidup. Dia siap melangkah ke tahun 1997 tanpa tahu kalau sebentar lagi dunia bakal bertekuk lutut di bawah kakinya. Kalau kita bedah lewat data dan angka, perjalanan Dwayne Johnson di tahun 1996 itu adalah sebuah blueprint dari kerja keras yang tersistematis. Dari ring kosong tanpa penonton TV, sampai ke gemuruh ribuan orang di arena legendaris. Mari kita lihat rangkuman highlight statistiknya sepanjang tahun itu. Maret 1996, fase uji coba dimulai. Di Texas, dia mengalahkan The Brooklyn Brawler di laga evaluasi pertamanya. Sebelum besoknya langsung dikasih pelajaran berharga dan kalah dari Chris Candido di San Antonio. Juni 1996, masa ospek di Memphis dimulai. Pakai nama Flex Kavana, dia langsung debut dengan kemenangan atas Yoshi Kwan. Gak butuh waktu lama, tanggal 17 Juni, dia bareng Bud Sawyer langsung menyabet sabuk USWA World Tag Team Championship pertama dalam karirnya. Agustus 1996, bulan pembuktian tingkat lanjut. Sambil megang sabuk di Memphis, dia ditarik bolak-balik oleh WWF buat melakoni dark match. Dia menang lawan David Hutchins, tapi diuji habis-habisan sampai kalah oleh salah satu pegulat teknis terbaik dunia, Owen Hart. Masa magangnya di Memphis resmi berakhir di tanggal 24 Agustus setelah kalah taruhan karir dari Jerry the King Lawler. November 1996, ledakan besar itu terjadi. Tanggal 17, debut resmi sebagai Rocky Maivia di Survivor Series, dia langsung jadi sole survivor di Madison Square Garden. Seminggu kemudian, dia menandai debut tunggalnya di TV nasional dengan melibas Salvatore Sin-Care. Desember 1996, bulan penutup rivalitas. Dia dipaksa bertarung 3 kali. 2 kali menghancurkan Salvatore Sin-Care lewat jalur diskualifikasi di In Your House akibat ulah Jim Cornette dan menang pinfall mutlak seminggu setelahnya. Dan tepat di penghujung tahun 30 Desember 1996, namanya ditutup dengan kemenangan berkelas atas The British Bulldog berkat intervensi dari Stone Cold Steve Austin. 13 pertandingan penting, 3 nama panggung berbeda, dari Dwayne Johnson, Flex Kavana, sampai Rocky Maivia.
Tahun 1996 mungkin cuma berisi lembaran-lembaran awal di buku sejarah seorang Dwayne Johnson. Tapi dari sinilah kita tahu bahwa seorang legenda tidak diciptakan dalam semalam. Dia dibentuk dari kekalahan di ring lokal, ditempa lewat perjalanan antar kota yang melelahkan, hingga akhirnya siap merebut tahta tertinggi di dunia hiburan gulat. Dan sisa sejarahnya, seperti yang kita tahu, adalah keabadian. Tapi di balik semua rekor kemenangan bersih dan sorotan lampu yang megah di tahun 1996, sebenarnya ada sebuah bom waktu sosiologis yang lagi berdetak. Manajemen WWF ngerancang karakter Rocky Maivia ini sebagai pahlawan tanpa celah, alias white meat babyface. Dia harus selalu senyum, ramah, super sportif, dan bangga sama warisan keluarganya. Gaya ini sukses besar di tahun 80-an era Hulk Hogan. Tapi masalahnya, ini udah pertengahan tahun 90-an. Dunia luar udah berubah. Penonton era itu lagi keranjingan budaya grang yang mentah dan sinisme sosial. Mereka mulai muak sama sosok pahlawan yang kelihatan palsu, diatur korporat, dan jualan moralitas. Penonton pengen sesuatu yang nyata, yang edgy, dan punya cacat celah kayak manusia biasa. Gejala penolakan ini sebenarnya udah kelihatan jelas di malam debut Rocky di Madison Square Garden. Di malam yang sama saat Rocky disorokin sebagai pemenang, penonton New York yang terkenal cerdas justru ngelakuin hal gila. Mereka menyoraki habis-habisan pahlawan utama WWF saat itu, Shawn Michaels, dan malah bersorak kegirangan pas karakter antagonis yang psikopat, Psycho Sid, berhasil merebut sabuk juara. Di saat yang sama, popularitas seorang anti-hero kayak Stone Cold Steve Austin lagi meroket tajam karena dia kelihatan jauh lebih otentik. Jadi, begitu komentator korporat kayak Vince McMahon dan Jim Ross terlalu agresif memuji Rocky, plus ngasih dia kemenangan instan di atas para veteran, penonton dewasa mulai merasa dicekoki. Ditambah lagi, di belakang panggung sempat muncul kecemburuan sosial dari beberapa pegulat senior yang ngerasa si anak bawang ini dapat karpet merah terlalu cepat. Tahun 1996 mungkin bukan tahun di mana dia sukses menjadi idola, tapi 1996 adalah tahun di mana fondasi mental dan fisiknya selesai ditempa. Tahun 1996 resmi ditutup dengan Rocky yang berhasil bertahan hidup di pusaran konflik faksi-faksi terbesar WWF. Tapi di depan sana, tahun 1997 sudah menunggu dengan tensi yang jauh lebih brutal. Tahun di mana senyum ramahnya akan berubah menjadi tatapan tajam. Jubah birunya akan berganti menjadi kemeja mahal. Dan sebuah nama baru siap diteriakkan di atas mikrofon untuk mengubah dunia selamanya. Selamat datang di gerbang perubahan, karena setelah ini, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai.